Saya Zulhar Mantabusala selaku Ketua Merangkap Anggota, Saudara Afika Otomo selaku Wakil Ketua Merangkap Anggota, Saudara Josken Tobing selaku Sekretaris Merangkap Anggota, Saudara Heri Kurnia Heri Siandi selaku anggota, Saudara Bahtia Rafli selaku anggota. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno kedua saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Sahabat-sahabat pengurus nasional, Dewan Penasihat serta anggota PGATI yang hadir hari ini, Selasa 25 Februari 2025, izinkan saya atas nama pengurus nasional PGATI Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan PGATI 2020-2025 di depan sahabat-sahabat semua. Izinkan juga saya memberikan gambaran perkembangan serta rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya. Saya yakin hari ini adalah hari baik, di mana masa kepengurusan kami akan berakhir pada Maret 2025 mendatang. Sahabat-sahabat keluarga besar PGATI yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini, kami ingin menyampaikan bahwa jadwal rapat umum anggota PGATI hari ini telah ditetapkan dan diputuskan bersama dalam rapat kerja nasional 2 tanggal 11 Februari 2025 yang lalu. Ruang PGATI tahun 2025 ini dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang telah dibentuk pada bulan Januari 2025 melalui surat keputusan pengurus nasional PGATI. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia rapat umum anggota yang telah bekerja keras untuk melaksanakan rapat umum anggota yang terwujud hari ini, Selasa 25 Februari 2025. Dengan segala keterbatasan, rapat umum anggota ini kami harapkan menjadi ajang yang baik bagi kemajuan organisasi yang kita cintai. Rapat umum anggota ini juga bisa menjadi ajang koreksi, perbaikan, serta evaluasi menyeluruh untuk organisasi yang kita cintai. Sahabat-sahabat keluarga besar PGATI yang saya hormati, kepengurusan PGATI periode 2020-2025 yang saya pimpin lahir pada saat organisasi ini sedang diperlukan untuk berperan dalam perkembangan GOR secara keseluruhan serta GOR profesional secara khusus. PGATI hadir sebagai salah satu organisasi profesional di bidang turnamen golf yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan golf profesional, peningkatan kapasitas profesi dan prestasi, serta terwujudnya golf profesional yang berdampak bagi para anggota. Namun, apa hendak dikata, saat itu pandemi COVID-19 mengganggu kegiatan hingga kurang lebih 2 tahun lebih. Secara umum, kami sebagai pengurus organisasi sejak terpilih pada Maret 2020 telah melakukan berbagai terobosan-terobosan penting untuk peningkatan kapasitas anggota, peran serta organisasi dalam dunia golf profesional, juga bekerja sama dengan seluruh komponen pemangku kepentingan di luar PGATI Indonesia. Bidang organisasi dan keanggotaan. Dalam perjalanan organisasi, PGATI yang lahir pada tahun 2015 dari organisasi yang bernama PGTI menjadi organisasi satu-satunya yang mewadahi aspirasi dan kepentingan pegawai profesional GOR. Pada tahun 2020, di saat kepengurusan kami mulai bekerja, kami mencatat keanggotaan organisasi ini
sekitar 341 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang pada saat itu belum melakukan peningkatan organisasi. Kami sadar betul bidang organisasi ini menjadi ukuran penting pengaruh dan kinerja organisasi. Melalui kerja keras dan komitmen seluruh anggota PGATI di berbagai wilayah, kami melakukan registrasi ulang. Database yang kami miliki mencatat saat ini per akhir Desember 2024 ada sekitar 433 anggota PGATI yang resmi memiliki kartu anggota dan tersimpan dalam database organisasi. 433 anggota PGATI tersebut terhimpun dalam satu kepengurusan nasional. 433 anggota PGATI tersebut telah berkurang karena telah meninggal dunia 20 orang, mengundurkan diri 7 orang, kembali ke amatir 8 orang, jumlah 35 orang. Anggota sementara temporary member 31 orang, anggota kehormatan honorary member 58 orang, anggota penuh full member pria 203 orang, anggota penuh full member wanita 25 orang. Setelah kami melakukan pemutakhiran data, sekitar 267 orang masih perlu ditelusuri dan diverifikasi, sehingga tersisa 228 orang anggota yang bisa dikatakan berkomitmen menjadi anggota aktif. Sahabat-sahabat keluarga besar PGATI yang saya hormati, berkembangnya organisasi direspon positif. PGATI semakin kuat dengan dukungan seluruh pengurus dan anggota di tanah air. Saya pribadi sebagai Ketua Umum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus yang sudah mengabdikan diri untuk berkembangnya PGATI. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, respon masyarakat terhadap PGATI cukup positif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pegawai profesional muda menunjukkan tren meningkat. Penambahan jumlah anggota bukan saja dari laki-laki, namun juga wanita. Bidang pertandingan menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan roda organisasi. Pertandingan atau dikenal juga sebagai turnamen menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai profesional. Di tahun pertama kepengurusan kami tahun 2020, bulan Maret, pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, sehingga semua kegiatan menjadi berhenti termasuk kegiatan turnamen. Tahun kedua 2021, pandemi masih melanda Indonesia, jadi selama 2 tahun penyelenggaraan turnamen berhenti. Tahun ketiga 2022 mulai dibuka kegiatan-kegiatan di luar ruangan hingga puncak turnamen terjadi tahun keempat tahun 2023, namun tahun kelima 2024 tidak sebaik tahun 2023. Sahabat-sahabat keluarga besar PGATI yang saya hormati, saya mengulangi, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami pengurus PGATI 2020-2025. Banyak hal yang kami lakukan, meskipun tidak sempurna, namun secara umum dengan segala keterbatasan waktu dan kemampuan pengurus, kami bisa menjalankan kinerja organisasi dengan baik. Di awal kepengurusan, kami menekankan kepada seluruh pengurus membuat program kerja yang bisa mengangkat citra PGATI semakin dikenal publik. Selain kiprahnya meningkatkan kapasitas profesi serta kegiatan dengan publikasi besar bisa membuat PGATI semakin dikenal sebagai wadah perkumpulan profesional. Untuk menjembatani komunikasi, PGATI memiliki website www.pgatur.indonesia.com, sekarang www.pgatur.id. Kawan-kawan bisa menyaksikan kinerja PGATI secara keseluruhan di media sosial dan web PGATI. Sahabat-sahabat keluarga besar PGATI yang saya hormati, pada akhirnya di hari berbahagia ini
saya ingin menyampaikan pergulatan panjang PGRI selama 4-5 tahun terakhir menjelaskan secara gamblang peran serta PGRI dalam peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta komitmen organisasi dalam membangun dunia klub profesional. Kami menyentuh nilai-nilai organisasi, regulasi kompetisi, serta perhatian untuk kepentingan anggota dan publik. Untuk yang saya banggakan para pengurus nasional PGRI, saya ucapkan terima kasih tiada terhingga. Sudah ikut bekerja keras tanpa kenal lelah, berjibaku untuk perkembangan organisasi. Walaupun kawan-kawan semua sibuk dengan pekerjaan harian di tempat masing-masing, namun komitmen tak pernah pudar hingga terwujudlah PGRI sebagai organisasi yang memiliki peran penting di dunia profesional. Untuk sahabat-sahabat saya di daerah, para ketua koordinator wilayah, wujud cinta kalian terhadap organisasi menjadikan organisasi ini kembali bangkit, mewarnai proses pendewasaan kita semua. Tanpa kawan-kawan di daerah, tentu kami dari pengurus nasional bukanlah apa-apa. Saya mengenang saat-saat hadir di tengah-tengah kawan-kawan semua. Semangat dan sambutan hangat menjadi penyemangat saya untuk menjalankan amanah organisasi ini supaya bisa berguna bagi kita semua dan masyarakat. Untuk para senior, yang saya hormati, sungguh kritik saran dari para senior adalah wujud cinta yang luar biasa. Tetaplah menjadi bagian yang membanggakan dari PGRI. Saya bisa berdiri di sini karena wujud dari kepercayaan senior-senior semua. Jangan berhenti untuk mengingatkan, memberi masukan, dan mendampingi organisasi. Akhir kata, 5 tahun terakhir akan menjadi gambaran PGRI ke depan. Sering saya mengatakan, hiduplah PGRI dan jangan mencari hidup dari PGRI. Secara pribadi, saya dan seluruh pengurus nasional periode 2020-2025 meminta maaf jika selama kepengurusan kami banyak kekurangan, bahkan dianggap tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan semua. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan sampaikan dengan laporan pertanggungjawaban pendahuluan bahwa Perkumpulan Pegiatur Indonesia sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya para pegawai profesional TOR di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang secara garis besar dijelaskan di dalam pengantar lapor ini. Sedangkan isi laporan tersebut disusun berbagai bab. Program kerja Pegiatur Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat umum anggota PGRI tanggal 2 Maret 2020. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, visi dan misi Pegiatur Indonesia, pedoman umum olahraga profesional sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal sebagai organadir organisasi, di samping melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan secara internal, Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan pula bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan secara eksternal melaksanakan koordinasi dengan koordinator wilayah anggota PGRI 2021 10 anggota, 2022 11 anggota, 2023 18 anggota, 2024 25 anggota. Anggota sementara 2020 24 anggota, 2021 25 anggota, 2022 26 anggota, 2023 30 anggota,
2024 31 anggota. Anggota kehormatan 2020 48 anggota, 2021 53 anggota, 2022 57 anggota, 2023 57 anggota, 2024 58 anggota. Anggota tidak aktif, wafat dan lain-lain dari kurun waktu 2020-2024 aktif 116 orang. Jadi jumlah total anggota yang terdaftar sampai akhir 2024 sebanyak 433. Anggota meninggal dunia sebanyak 20 orang. Anggota kembali ke amatir maupun mengundurkan diri sebanyak 15 orang. Anggota tidak aktif 81 orang. Dari 43 anggota tersebut di atas, anggota aktif terdapat 267 anggota, namun jumlah tersebut masih perlu diverifikasi. Kegiatan pertandingan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertandingan telah diupayakan dengan sekuat tenaga agar jumlah pertandingan lokal dari tahun ke tahun dapat meningkat baik dari jumlah pertandingan maupun jumlah hadiah uang. Pada tahun pertama kepengurusan yaitu tahun 2020 tidak ada turnamen karena COVID-19. Tahun kedua 2021 hanya satu turnamen mini tour karena masih COVID-19. Tahun ketiga 2022 4 turnamen nasional dengan total hadiah 600 juta, 6 turnamen regional total hadiah 520.000 US dollar. Sedangkan turnamen internasional ada 2 dengan total hadiah 2 juta US dollar. Memasuki tahun keempat 2023, jumlah pertandingan lokal sebanyak 20 turnamen total hadiah 6,15 miliar rupiah. Saat itu sudah dimulai turnamen ladies profesional walaupun belum memadai. Tahun 2023 turnamen regional sudah masih berjalan, namun turun menjadi 5 turnamen dari 6 tahun lalu. 5 turnamen dengan total hadiah sebesar 460.000 US dollar. Untuk internasional tetap ada 2 turnamen total hadiah 2 juta US dollar. Memasuki tahun kelima 2024, pertandingan lokal hanya 5 turnamen dengan total hadiah 1,5 miliar rupiah. Di luar turnamen Ladies Pro yang hadiahnya relatif masih kecil. Untuk regional hanya 2 event dengan total hadiah 265.000 US dollar. Sedangkan turnamen internasional tetap 2 dengan total hadiah 2.500.000 US dollar. 3 tahun terakhir event Pro Ladies Asia Pasifik hadir Simone dan Indonesia Women Open. Turnamen lokal 2022 sampai 2024 didukung oleh semua pendukung-pendukung yang diantara Jakarta Golf Club, Happy Golf Club, Indies Heritage Hotel Jogja, PT Indonesia Jasa Pratama dengan Indonesian Tourism Golf Pro Series, Jawa Pos, PT Indonesia Sumatera Utara, dan terakhir Rewa NO Law Firm dengan Ibrahim Haris Nanto Sutopo Memorial Cup. Badan pelaksana turnamen yang telah diselenggarakan sebagaimana disebut di atas seluruhnya dikelola oleh PDATI, baik bertindak sebagai pelaksana pertandingan lokal maupun sebagai sanction body dari PDATI maupun distributor. PDATI telah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menyelenggarakan turnamen dengan cukup baik. Penyusunan kerangka dasar bagi terlaksananya PDATI telah disusun oleh tim perumus PDATI dan sudah dimulai pelaksanaannya. Namun masih perlu penyempurnaan di masa depan. Secara menyeluruh
baik tingkat nasional maupun korwil. Upaya untuk menggerakkan organisasi agar lebih dinamis dan proporsional selalu dilaksanakan secara konsisten melalui rapat-rapat koordinasi dan lain-lain kesempatan dalam menuju pengelolaan organisasi yang lebih profesional. Krisis multidimensi yang berkepanjangan, situasi politik dan ekonomi nasional yang relatif kurang stabil, pandemi COVID-19, kampanye pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden, beberapa kejadian perpolitikan dalam negeri sangat dirasakan dampaknya sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkati kita semua dan selalu menunjukkan jalan yang benar. Demikian laporan pelaksana kegiatan yang sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional PGATI masa bakti 2020-2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh sidang rapat umum anggota ketiga PGATI tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Triyono, selaku Ketua Umum PGATUR Indonesia periode 2020-2025. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibacakan, maka kami mohon kepada peserta untuk menilai dan menyampaikan pandangan umum serta tanggapannya melalui masing-masing perwakilan peserta. Menerima LPJ dengan catatan sesuai yang tercatat untuk disampaikan ke kepengurusan yang akan datang. Selanjutnya, Pengurus Nasional PGATUR Indonesia periode 2020-2025 dinyatakan demisioner dan telah selesai masa kepengurusannya. Apakah pernyataan tersebut dapat disetujui? Dengan telah ditetapkan penilaian LPJ Pengurus Nasional PGATI periode 2020-2025 melalui pandangan umum peserta, maka keputusan tersebut dinyatakan sah. Dengan demikian, sidang pleno kedua telah selesai. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang pleno kedua saya nyatakan ditutup.